Lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Matan al-Ajrumiyah. Lihat matanya, screen-nya. Nah, pembahasan tentang al-ma'rifah. Man yaqra', tafadhal. Anasan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Babul ma'rifati wan nakirati. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al-ismul mudmaru nahwu ana wa anta. Wal ismul alamu nahwu Zaidin wa Makkata. Wal ismul mubhamu nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i. Wal ismul ladzi fihi al-alifu wal lamu nahwu ar-rajuli wal ghulami. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajuli wal farasi. Suara saya kedengaran? Jelas Ustaz, terdengar. Baik. Di sini cuaca kurang bagus, jadi berpengaruh terhadap sinyal provider di sini. Jadi kalau suara saya macet-macet atau kurang jelas, tolong ditanbih ya, diingatkan. Jangan sampai saya ngomong ternyata antum nggak dengar di situ. Nah, baik. Qala mu'allif rahimahullah taala al-ma'rifatu khamsatu asya'. Al-ma'rifah yakni isim yang ma'rifah itu ada 5 jenis. Yang pertama al-ismul mudmar, isim-isim dhamir. Isim-isim dhamir. Ana wa anta, saya dan anda, kamu. Ini sudah kita pelajari isim dhamir ya. Yang 14 dhamir kemarin kita suruh hafal itu. Wa hum hum hiya huma hunna anta antum antum dan seterusnya. Itu semua adalah isim ma'rifah ya. Nah, jenis yang pertama. Jenis yang kedua wal ismul alamu. Nama-nama isim alam. Apa itu isim alam? Itu nama-nama orang. Nama orang. Nah,
Masya Allah Ta'ala. Dan nama orang ini terbagi menjadi dua. Ada muzakkar dan ada muannas. Ada muzakkar dan ada muannas. Alam itu nama orang atau juga bukan orang tapi digunakan sebagai nama. Ya. Seperti nama daerah, nama negeri, nama tempat tinggal, nah dan seterusnya. Contohnya nahu Zaidun wa Makkatu. Zaidun wa Makkatu. Zaidun, dun di situ Zaidun. Walaupun ditanwin tapi Zaidun tetap isim ma'rifah. Kenapa? Karena dia isim alam. Demikian pula wa Makkatu. Makkatu tidak boleh ditanwin. Enggak boleh baca Makkatun, ya, tapi dibaca Makkatu. Makkah itu isim alam, nama bagi tempat, sebuah tempat yang ma'ruf. Ya. Tidak butuh qarinah, pembicaraan, ya, atau yang lain-lainnya untuk mengenalnya. Orang langsung paham Makkah ya Makkah. Nah, wal ismul mubhamu. Demikian pula isim mubham. Isim mubham. Apa itu isim mubham? Isim mubham itu isim yang belum jelas. Ya. Belum jelas, artinya belum ditakyin apa dan siapa yang dimaksud. Contoh, isim mubham ini ada dua jenis. Yang pertama isim isyarat, dan yang kedua isim mausul. Nah, yang pertama isim isyarat, yang kedua isim mausul. Isim isyarat, contohnya hadza. Contohnya hadza, ini. Wa hadhihi, juga ini. Wa haula'i, juga ini. Ini mereka ini, banyak. Nah, kalau hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannas. Nah, kalau haula'i untuk jamak secara mutlak, baik untuk mudzakkar muannas. Nah, perhatikan, lihat screen-nya. Baik. Al-ma'rifatu itu ada beberapa jenis. Yang pertama, al-ismul mudmar. Ini 14 domir yang kemarin menghafal. Yang kedua,
Al-ismul alam. Alam. Alam ini ada dua, ada al-mudzakkar, ada al-muannas. Yang ketiga, al-ismul mubham. Isim mubham ini ada dua, ada isim isyarat, ada juga al-mausul. Al-mausul, isim mausul. Nah, isim isyarat tadi. Kalau untuk mudzakarnya hadza. Hadzani. Allah musta'an. Nah, sebentar. Baik. Yang pertama hadza. Yang kedua hadzani. Kelihatan ya, ikhwan? Kelihatan Ustaz. Nah, kalau untuk muannas hadhihi. Hadhihi. Kalau dua hatani. Apa jamaknya? Jamaknya dua-duanya haulai. Nah, itu ya. Baik. Berikutnya adalah al-ismul mubham. Al-isyarah. Yang kedua adalah al-ismul mubham al-mausul. Nah, seperti allazi. Nah, untuk mudzakkar, untuk muannas allati. Nah, kalau dua alladzani. Nah, kalau banyak alladzina. Kalau perempuan allati, allatani. Kalau banyak allati. Ya. Nah, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, nah,
Yang keempat dari isim ma'rifah ini adalah wal ismul ladzi fihi al alif wal lam. Isim yang ada alif dan lam. Nahu contohnya ar-rajulu. Ar-rajulu wal gulamu. Al-gulamu. Ar-rajul ini kalau dihilangkan alif asalnya begini ya rajulun. Ya. Jadi semua isim-isim seperti ini kalau ada alif lamnya ya, ada alif lamnya maka rajulun otomatis tanwinnya ini hilang diganti menjadi ar-rajulu. Sama gulamun asalnya gulamun ya. Kemasukan alif dan lam maka tanwin ini hilang dibaca al-gulamu. Paham itu? Nah, jenis yang kelima dari isim ma'rifah adalah wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan apa yang diidofahkan kepada salah satu dari empat ini. Satu, dua, tiga, empat. Kalau ada yang diidofahkan kepadanya maka itu juga dianggap isim ma'rifah. Artinya semua isim yang disandarkan kepada isim ma'rifah maka dia juga ma'rifah. Ya. Contoh, kita ambil kata gulam ini. Jadi yang kelima ini ma'udhifa ila al-ma'rifati. Ma'udhifa ila al-ma'rifati. Ma'udhifa ila al-ma'rifati maksudnya semua isim yang disandarkan kepada ma'rifah. Yang ma'rifah berapa? Ada empat. Isim domir, isim alam, isim mubham, dan apa namanya? Isim yang dimasuki alif dan lam. Yang keempat ini di sini ya. Fihi al-alifu wal lam. Nah, baik, sekarang kita ambil contoh. Gulamun. Perhatikan ikhwan, gulamun. Gulam ini kita sandarkan kepada yang pertama isim mufrad, isim mudmar, isim domir. Contohnya kita ambil kata anta. Anta. Gulam plus anta. Ya. Maka jadilah apa? Anta ini isim domir munfasil ya, domir yang terpisah. Kalau dia menjadi domir muttasil disambung, ini kan domir munfasil tersendiri. Nah, kalau disambungkan menjadi k. Ini kalau disambung menjadi k. Ya. Maka jadilah apa? Gula muka. Gula muka. Nggak boleh lagi untuk baca gula munka. Tapi dibaca gula muka. Kenapa? Karena dia sudah menjadi mudhof dan tanwinnya hilang. Ini asalnya tadi gulamun isim nakirah. Ya, ketika dia diidofahkan, disandarkan kepada isim ma'rifah, maka kalimat gula muka ini berubah menjadi, statusnya berubah menjadi ma'rifah. Paham tuh? Nah, itu contoh yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua.
diidofahkan kepada poin yang kedua. Isim alam umpamanya. Gulamu, ambil contohnya gulamu plus Muhammad umpamanya. Muhammadun. Maka jadilah apa? Gulamu, tanian gulamun. Gulamu Muhammadin. Menjadi mudhaf mudhafun ilaihi. Jadi mudhaf mudhafun ilaihi. Nah, sama anta juga begitu. Gulamuka, gulam sebagai mudhaf, ka sebagai mudhaf ilaihinya. Paham ya? Nah, contoh berikutnya. Diidofahkan kepada isim mubham. Contohnya isim isyarat haza. Ya. Contohnya haza. Contoh kata gulamun. Ya. Plus. Ya. Contohnya haza ar-rajul. Maka jadilah dia gulamu hadza ar-rajuli. Nah, gulamu hadza ar-rajuli. Maka gulam di sini, ya, gulam di sini sudah menjadi ma'rifah. Kenapa? Karena sudah disandarkan kepada hadzal rajul. Hadzal rajul. Maka dia menjadi isim ma'rifah. Nah. Baik, berikutnya disandarkan kepada isim mausul, tamil allazi umpamanya. Contohnya gulamun plus alladzi, masyaallah. Alladzi qama, yang berdiri. Maka jadilah gulamul ladzi qama, yang berdiri. Gulam di sini tadinya gulamun, maka dibaca gulamu. Gulamul ladzi qama. Budak yang budak orang yang berdiri itu. Nah, berikutnya al-alifu fihi al-ismu fihi al-alifu wal lam. Yang keempat ya. Yani isim ma'rifah yang keempat adalah isim yang dimasuki alif dan lam. Contohnya apa? Al-ustadzu. Ya. Contoh gulamun plus al-ustadzu. Ya. Maka jadilah apa? Gulamu ustadzin. Atau gulamul ustadzi. Apanya? Gulamul ustadzi.
budaknya atau budaknya ustadz. Kalau anak kecilnya ustadz. Nah. Jadi gulamun di sini tadinya gulamun nakiro, kemudian diidofahkan kepada isim ma'rifah, maka gulamun berubah statusnya menjadi apa? Menjadi ma'rifah. Nah, insyaallah taala. Baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Mohon. Ada yang kurang jelas? Fadhol. Tanyakan. Itu koma Ustaz ya? Hah? Al-gulamul ladzi koma apa? Kenapa? Yang ini tulisannya gulamu alladzi Allazi koma. qama. Oh, Yang berdiri. Nah, Ustaz. Yang menjadi patokan kita ini. Contoh dari apa? Dari isim mausul. Nah, isim mausul. Jadi gulam ini, gulamun, ya. Gulamun plus allazi qama. Langsung berubah status gulamun, dihilangkan tanwinnya menjadi gulamul ladzi qama. Gulam di sini berubah status menjadi ma'rifah. Kesimpulannya antum hafal ini 4 ya. Isim dhamir, isim alam, isim mubham, dan isim yang kemasukan alif dan lam. Ya. 4 ini. Nanti semua isim-isim yang diidofahkan kepada salah satu dari 4 ini, maka dia disebut juga sebagai isim ma'rifah. Nah, yang lain? Ikhwan, suara saya kedengaran nggak? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Suara hujannya kedengaran jelas? Enggak Ustaz. Enggak. Ini hujan deras, qadarullah. Allahumma sayyiban nafi'an. Tafadhal yang mau bertanya lagi. Sebelum kita lanjut. Tafadhal, bagi yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang bertanya, berarti antum paham ya? Insyaallah Antum semua sudah paham. Kita lanjut ke dars berikutnya. Fadhal, ganti screen-nya, dibaca. Fadhal, siapa yang membaca? Siapa yang baca, Fi? Ayo, satu orang yang baca. Enggak. Naik di atas. Isim nakirah. Baca ulang. Ana Ustaz. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullah
wan nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi nahwu ar-rajulu wal farasu. Nah, kata pengarang rahimahullah, wan nakiratu, isim nakirah adalah setiap isim yang syai'in fi jinsihi, yang tersebar pada setiap jenisnya. La yakhtassu bihi wahidun dun akhar. Isim nakirah ini tidak khusus pada salah satu di antaranya dan tidak yang lainnya. Artinya semuanya bisa. Ya. Bisa menjadi isim nakirah pada setiap jenisnya. Wa taqribuhu, dan pendekatan maknanya, ini pendekatan pemahaman supaya antum bisa paham, ya, dengan kata yang lebih simpel, lebih jelas dan mudah dipahami. Kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Nah, segala sesuatu atau isim-isim yang salaha, boleh masuk alif dan lam padanya. Nahu contohnya ar-rajulu wal farasu. Ar-rajulu dari kata rajulun, ya. Kemasukan alif lam menjadi ar-rajulu. Al-farasu dari kata farasun, kuda. Kemasukan alif lam menjadi al-farasu. Nah, Masya Allah ta'ala. Perhatikan. Antum perhatikan kata ar-rajulu. Perhatikan kata ar-rajulu. Itu kalau antum hilangkan alif dan lamnya menjadi rajulun. Iya kan? Ustaz. Rajulun. Nah, rajulun inilah yang dimaksud dengan isim nakirah. Itulah yang dimaksud oleh pengarang di atas. Setiap isim yang tersebar, ya, yakni fi jinsihi. Maksudnya boleh digunakan, syai' itu berlaku pada setiap jenisnya. Ini kata rajulun, coba dilihat screen-nya. Ke papan tulis. Nah, perhatikan lagi. Rajulun. Yang kedua adalah farasun. Ya. Perhatikan. Kata rajulun itu boleh dan benar penggunaannya untuk setiap laki-laki yang berakal dari Bani Adam. Kata rajul ini nakirah, ya. Berlaku untuk setiap laki-laki dari kalangan manusia. Ya. Saya bisa disebut rajul, antum juga bisa disebut rajul, ayahnya antum, ayah saya, dan semua laki-laki bisa disebut apa? Rajul. Jadi kata rajul ini, ya, kata rajul ini berlaku pada setiap laki-laki, ya, dari kalangan manusia.
Karena hewan tidak mungkin juga antum bilang rojul kan begitu. Ya, jadi rojul ini laki-laki. Jadi siapapun dia, kalau dia laki-laki mah masuk di sini. Ya. Rojul. Kalau bencong, banci masuk enggak? Ikhwan. Masuk. Masuk karena dia laki-laki asalnya kan begitu. Nah, makanya kata rojul ini laki-laki ya nakiroh umum dia ya. La yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Coba kalau antum perhatikan tadi matannya pengarang, la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak khusus ya, pada satu orang dan tidak yang lainnya. Karena beliau sebutkan tadi definisi nakirah itu adalah kullus min sya'iin. Setiap isim yang berlaku di jinsihi pada jenisnya. Sekarang jenis rojul ya, laki-laki dari kalangan manusia. Perhatikan ya. An-nakiratu kata beliau kullus min sya'iin ya fi jinsihi. Setiap isim yang sya'i' berlaku secara menyeluruh fi jinsihi pada jenisnya. Jinsihi contoh jenis manusia. Ya, jenis manusia. Maka kata rojul ini berlaku pada setiap manusia laki-laki. Kemudian beliau menyebutkan la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Nah, tidak khusus dengannya, maksudnya nakiroh itu tidak khusus hanya pada satu saja, tidak yang lainnya. Seperti rojul tadi, rojul di sini Muhammad bisa rojul, Zaid bisa rojul, saya juga bisa rojul dan seterusnya. Ya, banyak. Nah, siapa yang dimaksud? Nah, rojulun ini disebut nakiroh. Jadi sya'i' ya berlaku fi jinsihi pada setiap jenis. Jadi Muhammad, Zaid, Amr umpamanya. Ya. Siapapun dia dikatakan sebagai rojul. Jadi mereka semua ini masuk di dalamnya. Kalau dia laki-laki, manusia, maka masuk dalamnya. Karena dia jenis rojul. Paham tuh? Kalau perempuan ya nggak masuk. Karena yang disebutkan rojul. Nah, rojul ini nakirah. Tidak layak tasbihi wahidun dun akhar. Tidak hanya khusus salah satu di antaranya, tidak yang lainnya. Tapi berlaku semua. Makanya kalau kita katakan ja'a, perhatikan ya kawan. Ja'a rojulun. Ini masih umum. Siapa pria yang dimaksud? Bisa jadi saya, bisa jadi antum, bisa jadi ayahnya antum, bisa jadi ustadz yang lain atau yang semisal dengannya. Rojulun ini apa? Umum. Baik. Contoh yang kedua, farosun, kuda. Berlaku pada jenisnya, pada jenis hewan. Nah, kalau kita katakan, hadza farosun, ini adalah kuda. Kuda apa? Ya pokoknya kuda. Karena kuda kan banyak jenisnya. Karena juga kuda itu milik saya, milik antum, atau milik siapapun itu. Pokoknya kuda. Dia isim nakirah. Nah, itu yang beliau maksudkan dengan apa? Kullus min sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Nah, kemudian beliau menyebutkan pendekatan makna supaya gampang dipahami. Wa taqribuhu, dan pendekatan maknanya, pendekatan pemahamannya adalah kullu ma salaha dukhulu al-alifi wal lami alaihi.
setiap isim yang solaha, cocok, ya, pantas, atau boleh atau benar masuknya alif dan lam padanya. Contoh tadi rojulun, masuk alif lam. Bisa nggak masuk alif lam? Bisa. Berarti rojulun adalah nakirah. Farosun, masuk alif lam. Bisa tidak? Bisa. Maka jadilah maka jadilah dia apa? Al-farosu. Ya. Berarti kata faros, sebelum masuk alif lam, farosun ini isim nakirah. Betul? Baik. Salah mudah. Itu cuma bahasa penjelasannya saja. Kalau mau lebih gampangnya, pokoknya kalau ada isim kemudian bertanwin, nah itulah isim nakirah. Saya masuk. Ada yang tidak paham? Betul. Yang mau bertanya silakan. Ada yang tidak paham? Insyaallah paham, Ustaz. Fahimna, Ustaz. Betul. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Ya, Afwan, di sini hujan deras ya, takutnya apa namanya jaringannya tidak normal. Insyaallah bismillah taala hari Senin kita masuk pada pembahasan ataf insyaallah taala. Nah, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.